ulangi yang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari Jumat yang berkah ini kita diberikan kesempatan kembali untuk berkumpul untuk sama-sama belajar bahasa Indonesia. Baik anak-anak ibu yang ibu cintai, sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kita untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan diawali doa, pembelajaran kita menjadi lebih berkah ya. Nah, anak-anak yang ibu cintai, ibu tanya kabar dulu nih. Kabarnya gimana hari ini? Baik. Kabarnya sehat semuanya? Sehat. Semangat ya? Baik, good. Nah, sebelum kita mulai, ibu mau ngasih pantun dulu nih buat kalian ya. Didengerin ya? Baik. Nelayan pergi mencari ikan. Untuk makan keluarga cemara. Salam cinta ibu haturkan untuk siswa 252 juara. Bu, saya mau balas, Bu. Oke, silakan Akmal yang membalas. Petani pergi membasmi hama Cakep, agar panen berlimpah harta. cakep, Salam cinta kami terima cakep. demi ibu tercinta tiada tara. Mantap. Oke, kita berikan tepuk tangan buat Akmalia. Pantunnya ternyata berbalas ya. Baik, anak-anak yang ibu cintai, ibu tanya kabar dulu tadi sudah. Absennya gimana bintang hari ini hadir semua? Oh, alhamdulillah, berarti semuanya sehat ya. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, ibu mau ngajak kalian untuk berpikir dulu nih. Kita ice breaking dulu ya. Oke, cluenya adalah dengarkan kata-kata ibu. Cluenya adalah apa? Dengarkan kata-kata ya. Jadi yang didengarkan adalah katanya. Perhatikan. Ini kucing. Ini kucing. Yang ini harimau. Yang ini harimau. Kalau ini gajah. Kalau ini gajah. Kalau ini gajah. Ini masih bingung nih. Ini oke? Nah, dengarkan cluenya ya. Dengarkan kata-kata ibu. Ini ya, good. Kalau ini yang ini betul? Oh, betul nggak? Nah, cluenya adalah dengarkan kata-kata ibu. Ini apa bintang? Kalau ini? Yang ini? Betul? Oke, ini sepertinya yang fokus Alena nih. Ini apa Alena? Kalau ini? Yang ini? Oke, gitu ya. Jadi apa namanya? Cluenya adalah kata-kata ibu. Coba sekarang rame-rame ya. Ini apa? Kucing. Kalau ini? Yang ini? Yang ini? Yang ini? Yang ini? Yang ini? Yang ini? Tepuk tangan buat kita semuanya. Baik, berarti semuanya sudah fokus ya? Siap untuk belajar? Siap. Siapa yang ngantuk? Gak ada ya? Oke, kita sudah bermain ice breaking. Ibu sudah tanya kabar, juga kabarnya semuanya sehat ya? Berarti kita siap untuk belajar. Baik, kita fokus dulu ke depan ya. Nah, ibu mau tanya dulu nih sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini. Ibu mau tanya dulu nih, siapa di antara kalian yang masih ingat materi minggu lalu? Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Ya, ini siapa? Materi minggu lalu itu tentang unsur intrinsik, Bu. Oke, bagus. Materinya adalah unsur intrinsik. Yang tepuk tangan buat Anissa. Nah, sekarang ibu tanya lagi nih, siapa yang masih ingat
gaya bahasa atau majas. Itu ya. Oke, luar biasa, ingatan kalian masih tajam. Kalian ternyata masih luar biasa ya ingatannya ya. Nah, sekarang kita mau bahas apa sih untuk hari ini? Oke, ini yang mau kita bahas ya. Boleh dibaca tujuan pembelajarannya aja. Silakan Akvalia. Tujuan pembelajarannya adalah melalui model project based learning siswa mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks cerpen yang dibaca atau didengar dengan tepat. Baik, terima kasih untuk Akvalia. Jadi hari ini kita mau bahas apa? Struktur dan kebahasaan. Yang ada di mana? Yang ada di teks cerpen. Betul. Baik, kita lihat ya. Nah, sebelum itu kita sama-sama simak dulu video yang akan Ibu tampilkan. Semuanya simak ya. Oke, kita lihat tayangan video ini. Oke, terlihat jelas ya? Baik, silakan disimak. Oke, judulnya tadi ya, rumah tanpa jendela. Oke, kita simak. Ini udah masuk ke konflik ya. Rumahnya Rara ke kebakaran. Tinggal sendiri di Raranya ya. Ayahnya nggak ada, neneknya meninggal ya. Ini luar biasa ya. Oke, semuanya sudah lihat? Oke, apa sih yang bisa kita diskusikan dari film tadi? Pertama apa sih? Alurnya bisa nggak kita diskusikan? Ada? Ada alurnya tadi? Ada ya, alurnya kira-kira maju atau mundur? Maju. Nah, kalau dari struktur bisa nggak kita diskusikan? Bisa ya. Nah, sebelum nanti kita tanya jawab terkait dengan film tadi, film Rumah Tanpa Jendela. Nah, informasi buat kalian ya, bahwa film Rumah Tanpa Jendela itu adalah film yang diangkat dari sebuah novel. Yang awalnya novel itu hanya dari sebuah cerpen ya, cerita pendek. Jadi kalian bayangkan, dari sebuah cerpen itu bisa menjadi film layar lebar yang bisa ditonton oleh banyak orang. Itu motivasi nih buat kalian ya, untuk semangat menulis. Minimal hari ini kita akan belajar bagaimana menulis teks cerpen gitu ya. Nah, nanti kita akan coba diskusikan dengan terkait materi apa film tadi. Nah, kita lihat dulu nih, struktur teks cerpen itu ada apa saja sih, gitu kan? Struktur teks cerpen itu ada apa saja? Nih kita lihat ya. Oke, ternyata struktur teks cerpen itu ada 3 yang utama ya. Ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Sekarang Ibu tanya nih, menurut pemahaman kalian dulu, kira-kira orientasi itu apa sih? Oke, Ibu maunya nggak keroyokan, acungkan tangannya. Kira-kira orientasi itu apa? Oke, silahkan hadir. Apa? Iya, awalan, pembuka. Selesai. Jelas sampai sini? Oke, itu adalah apa? Iya, struktur teks cerpen. Sekarang kita kaitkan sama film tadi, ya. Kira-kira apa tadi? Yang pertama, orientasi. Pembukaannya ada nggak? Ada, dikenalkan tokohnya. Tokohnya siapa saja? Ada Rara, ada Aldo. Terus siapanya Rara? Temannya. Kemudian ada ayahnya Rara, ada ibunya Rara ya, neneknya ya. Kemudian ada neneknya Aldo, ada kakaknya Aldo, gitu ya. Itu mulai dikenalkan
mana? Ya, di kawasan pegunung ya, tempat pembuangan sampah. Kemudian Aldo orang kaya tapi anak berkebutuhan khusus, jadi bisa saling mengisi. Ternyata kita bisa bersahabat dengan siapa saja ya. Baik. Nah, yang berikutnya yang mau kita bahas adalah sesuai tujuan tadi apa? Setelah struktur kebahasaan. Kita akan coba lihat apa sih kebahasaan yang muncul dalam teks cerita pendek ya. Ibu jelaskan dulu nih. Yang pertama itu ada kata ganti orang. Jelas dong ya. Dalam cerpen itu pasti ada kata ganti orang. Ada orang pertama. Pada umumnya terjadi adalah orang pertama dan orang ketiga. Contoh kata ganti orang pertama, aku, saya, ya. Kemudian contoh kata ganti orang ketiga, dia, ya. Kalau gitu ya, itu contoh majas. Jelas ya? Oke, sekarang kalau jelas, ibu tanya dulu nih, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita bagi kelompok ya. Ibu akan bagi kelompok kalian menggunakan aplikasi namanya Ramotos. Jadi semua akan terbagi rata yang hadir hari ini ya. Baik, kita bagi kelompok terlebih dahulu. Kita simak semua ke depan ya. Nah, ini dia. Ini Ibu sudah menuliskan nama kalian. Ada Nisa, ada Malia. Semuanya sudah Ibu tulis di sini. Nah, sekarang Ibu bagi kelompok orang. Kira-kira kalian ada di mana ya? Nah, ini dia timnya sudah keluar ya otomatis ya. Tim 1 ada Akmal, Fatir dan Mutiara dan Alena. Silakan langsung membentuk tim 1 ya. Berkumpul dengan kelompoknya tadi sesuai yang Ibu jelaskan. Kemudian tim 2 Anissa, Friska dan Anindita. Alieta juga. Kemudian tim 3 ada Kalista, Virus, Kenon dan Bintang. Ya, oke. Silakan duduk berkelompok ya. Duduk berkelompok. Ibu akan membagikan apa nih namanya? LKPD ya. Ibu akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan dengan satu tim kelompoknya. Nah, ini boleh di sini Alena, di sini. Di sini sama timnya. Bawa kursi dari sana. Gitu ya. Kelihatan kamera. Di sini aja. Itu geser ke situ satu. Ambil kursi di sana, duduk berkelompok. Kursinya boleh diputar. Kursinya boleh diputar. Oke. Di sini satu, di sini satu, di sini satu. Yang penting ini ibu geser, ya. Silakan Alena ke sana. Oke, sudah bersama tim 1 boleh bergeser? Nanti geser ke sana satu. Di sana satu. Oh, di sana dulu. Ini nggak usah berarti ya. Nah, sip. Baik, Ibu jelaskan dulu ya. Kalian akan bekerja tim, akan bekerja kelompok sesuai dengan tadi yang dibacakan. Kita akan menggunakan model project based learning. Jadi hari ini kita akan menyusun jadwal proyek kita, ya. Akan menyusun jadwal proyek kita. Nah, sebelum itu proyek kita akan ada 2. Yang pertama adalah kita akan melakukan lomba atau turnamen mengenai teks cerpen, ya. Yang kedua kita akan membuat antologi teks cerpen, ya. Jadi nanti kita satu kelas akan menghasilkan 1 buku. Nah, hari ini kita akan susun jadwalnya. Kapan turnamennya, kapan antologi cerpennya jadi, gitu ya. Selain itu nanti kita juga akan membentuk tim juri namanya. Tim jurinya dari kalian, nanti juga ada Ibu sebagai guru bahasa Indonesia, ya. Jelas ya? Oke, itu sudah jelas. Nah, sekarang ada LKPD yang harus dijelaskan, yang harus diisi oleh satu tim, satu kelompok. Yang pertama, sesuai yang sudah kita
yaitu menganalisis struktur. Nah, di sini Ibu sudah di lembar pertama, silahkan isi identitas kalian. Lembar pertama di situ ada nama kelompok. Silahkan tentukan nama kelompoknya mau apa. Nama sastrawan boleh ya. Kemudian anggota timnya ditulis di sana ya. Ini LKPD lembar pertama. Nah, di sini juga ada petunjuknya ya. Ada petunjuknya apa yang harus kalian laksanakan ya. Nah, di lembar berikutnya ini ada texture pen ya. Ada texture pen. Ini texture pen yang berjudul Bangkit Kembali Menggapai Pelangi. Ini adalah texture pen karya anak kelasmu ya. Tahun lalu mereka juga sudah membuat antologi waktu itu. Ini dibaca texture pen-nya, tolong dibaca dari awal sampai akhir ya. Nah, nanti di lembar berikutnya itu ada kolom yang harus kalian isi mengenai analisis strukturnya. Silahkan diisi analisis strukturnya ya. Yang kedua itu adalah analisis kebahasaan yang tadi sudah kita bahas ya. Apa saja yang kalian temukan. Jadi baca cerpennya, kemudian silahkan analisis kebahasaannya, gitu ya. Kemudian setelah itu Ibu punya gambar berantai. Nah, ini ya, di LKPD itu ada gambar berantai, media gambar berantai namanya. Sebentar, Ibu punya. Nah, di sini ada media gambar berantai. Tugas kalian adalah memotong gambar ini sesuai dengan urutan. Jadi silahkan diurutkan. Tadi sudah Ibu bagikan ya. Sudah Ibu bagikan. Diurutkan. Kemudian kita mulai mencoba menggali ide kita dari gambar berantai ini. Kita coba susun, terus kita tentukan kira-kira ini temanya apa ya. Kemudian coba sedikit-sedikit untuk menulis alur ceritanya. Cara berantai. Oke? Jelas ya? Oke, Ibu kasih waktu 20 menit dari sekarang. Silakan diskusi. Yo, diskusi. Ambil alat tulisnya, diskusi, ditulis nama kelompok dan lain-lain ya. Tulis nama kelompok dan lain-lain ya. Oke, silakan kelompok 1 mulai diskusi. Nanti setelah selesai, yang harus kalian lakukan adalah mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan ya. Jadi semua timnya maju ya. Semua timnya maju ya. Silakan. Adakah yang sudah selesai duluan? Ada? Oh, kelompok 1 sudah, mantap. Kita tunggu dulu ya. Kita masih menunggu kelompok 3 sepertinya masih menyusun ide-idenya ya. Sudah selesai semuanya? Sudah, mantap. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, nah sekarang kita mau ditunjuk atau mau maju duluan nih? Mau duluan, baik. Berarti dari kelompok Heri Lanwar dulu ya. Ya, kelompok 2 kita berikan semangat untuk kelompok 2. Oke, silahkan maju di sini ya. Oke. Nah, di sini boleh. Nah, kelompok 2 silahkan dipresentasikan hasil diskusinya. Oke, dari mulai perkenalan ya. Salam terus perkenalan. Assalamualaikum, kami dari kelompok Khairul Anwar ingin mempresentasikan analisis cerpen yang berjudul Bangkit Kembali Menggapai Pelangi. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri dengan teman-teman saya.
ciri kebahasaan. Yang pertama ada kata ganti orang. Kata ganti orang pertama aku, kata ganti orang kedua kamu dan kita, kata ganti orang ketiga ia dan mereka. Kata ganti kita dan mereka termasuk kata yang jamak. Ia, aku dan kamu termasuk kata tunggal. Oke, yang kedua, dari hasil analisis kita menemukan majas. Majas yang kita temukan itu ada majas personifikasi, yang artinya benda mati yang seolah hidup menyerupai sifat manusia. Majas personifikasi ini kita temukan di paragraf 5, yaitu pohon-pohon yang terlihatnya seolah melambaikan tanda perpisahan. Pohon-pohon itu termasuk ke benda mati dan seolah melambaikan tanda perpisahan itu termasuk menyerupai sifat manusia. Sekian dari kelompok kami, maaf jika banyak yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 2 kebagian analisis kebahasaan untuk yang dipresentasikan, tapi semua mengerjakan ya, analisis struktur juga mengerjakan. Kemudian yang berikutnya silakan yang siap kelompok 1. Kelompok 1 boleh tampil ke depan. Kelompok 1 kita berikan semangat untuk kelompok 1. Nah, silakan. Oke, sekian dari kami dari kelompok 1. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok tentang gambar yang kami susun menjadi cerpen. Dan cerpen ini kami beri judul Hari Libur Bersama Keluarga. Hari libur telah tiba. Aku dan kakak. Ada lagi? Sudah, silakan ditutup. Sekian dari kami. Terima kasih sudah senantiasa mendengarkan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ini luar biasa ya. Semua kelompok sudah tampil luar biasa. Saling bertanya untuk kelompok. Struktur jelas, kebahasaan jelas, ide cerita untuk modal kita menulis jelas. Baik, ada pertanyaan untuk hari ini? Nah, alhamdulillah rangkaian demi rangkaian pembelajaran bisa kita laksanakan pada hari ini. Kita sudah belajar struktur, kita sudah belajar kebahasaan, kita sudah ngapain tadi? Ngapain lagi? Belajar berkelompok ya. Kita sudah menyusun jadwal untuk kedepannya, untuk penyelesaian proyek kita. Kemudian kita sudah melakukan presentasi. Nah, sebelum kita mengakhiri semuanya, Ibu mau melakukan refleksi dulu nih. Apa sih? Ibu sudah menyiapkan aplikasi Mentimeter. Kalian bisa menuliskan refleksi di sana. Apa yang kalian rasakan selama pembelajaran ya? Tapi selain menulis di sini, kalian juga Ibu minta untuk menyebutkan perasaannya seperti apa. Kemudian setelah itu nanti setelah refleksi kita coba menyimpulkan ya. Kita refleksi dulu ya. Silahkan Bintang. Nah, sekarang perasaannya gimana setelah belajar nih? Setelah belajar teks cerpen dengan media, dengan model yang seperti ini. Mudah dimengerti dan saya merasa baik. Oke, mudah dimengerti dan merasa lebih baik ya, lebih paham. Berikutnya boleh Alena, silahkan Alena. Yang kamu rasakan kemudian yang kamu dapatkan untuk hari ini. Hari ini saya mendapatkan banyak ilmu baru tapi waktu proses belajarnya juga sangat menyenangkan. Jadi masuk semua pelajarannya. Oke, luar biasa. Satu lagi, refleksi satu lagi untuk pembelajaran hari ini. Silahkan Ken. Saya merasa pembelajaran yang diberikan oleh Bu Delia sangat bermanfaat dan saya mudah mengerti dari pembelajaran ini. Oke, bermanfaat dan mudah mengerti, kemudian bisa lebih baik, bisa menyenangkan. Kita berikan tepuk tangan dulu kita semuanya. Baik, kita sudah melakukan refleksi. Sekarang kita coba sama-sama simpulkan apa sih yang sudah kita pelajari pada hari ini, apa saja, gitu ya. Ibu minta untuk menyebutkan apa saja. Kalau misalnya belajar struktur, Bu, disebutkan strukturnya apa supaya Ibu tahu bahwa kalian
ya. Kemudian kebahasaan tadi Ibu udah jelasin ada apa saja, ya. Silakan siapa Anissa? Oke, kita sudah belajar apa aja Anissa hari ini kesimpulannya? Hari ini kita belajar struktur teks cerpen. Struktur teks cerpen itu ada 3. Yang pertama orientasi, komplikasi, sama resolusi. Resolusi. Oke, sekarang yang berikutnya nih Akvalia, kebahasaan. Ada apa saja yang sudah kita pelajari? Ada apa saja? Oke, diganti. Maunya bintang. Tadi apa saja bintang? Ada kata ganti orang, Kata ganti orang. Terus ada? konjungsi temporal, Oke, menanda waktu, konjungsi temporal contohnya terus. majas, Oke, majas. Ada lagi tambahannya? Cukup. Oke, terima kasih untuk bintang. Luar biasa ya, kita sudah menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih untuk hari ini, kalian luar biasa. Sekali lagi Bu minta tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, terakhir dari Ibu mau memberikan kata motivasi untuk kalian ya. Kata motivasi dari seorang penulis, yaitu Pramudia Anantatur. Beliau menyebutkan orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, maka ia akan hilang dalam masyarakat dan sejarah. Maka menulislah untuk keabadian. Sekian dari Ibu, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ibu mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih, salam sukses selalu. Jangan lupa untuk terus belajar, menggali potensimu. Terima kasih. Wassalamualaikum